Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan membahas tentang aplikasi barisan, yaitu ada pertumbuhan, nanti ada peluruan ya. Oke, ada anuitas. Untuk pembahasan-pembahasan yang lain bisa kita lihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Untuk uji kompetensi 5.2 sudah komplit, kita kerjakan 1 sampai 10 ya. Bisa dilihat di playlist ini. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Sekarang kita akan bahas materi ya. Aplikasi barisan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pertumbuhan. Bukan pertumbuhan pada biologi ya. Walaupun ada kemiripan juga, sama-sama semakin lama semakin banyak ya. Seorang peneliti mengamati perkembangan koloni bakteri yang terbentuk setiap jam. Apabila jumlah koloni bakteri mula-mula 100 ya, mula-mula 100 dan setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap jam. Peneliti ingin mengetahui jumlah koloni bakteri yang terbentuk dalam waktu 50 jam dan buatlah grafik dari model persamaan yang ditemukan. Oke. Jadi misalkan kita gunakan variabel K ya. K0 itu 100 jumlah koloni bakteri mula-mula. K50 adalah koloni bakteri setelah 50 jam. Jadi fungsinya dalam fungsi K ya. Dan variabelnya adalah N ya, jumlah koloni bakteri setiap N jam. N itu menunjukkan waktu. Ya, kalau di fisika biasanya kita gunakan T ya, time. Kita gunakan N di sini. Nah, N itu lamanya waktu berkembang. Karena bakteri membelah menjadi 2, maka waktu 50 jam ya dapat kita buat tabel seperti ini ya, tabel perkembangannya. Waktu satu awalnya berapa? Awalnya itu 100 ya. Jadi waktu jam ke-0 ini jumlahnya 100 ya, yaitu 100 kali 1 ya, 100 kali 1 masih ya. Atau ini 100 kali 1 adalah 100 kali 2 pangkat 0. Ini waktu ke 0 awal mula ya. Terus kemudian ini waktu biasa kita gunakan T sebenarnya ya, tapi di sini kita gunakan N ya. Jadi T ke 0 adalah 100. Waktu N ke 1 setelah 1 jam, N ke 1 ya. Jadi di sini adalah 200, kan menjadi 2 kali lipatnya ya. Kemudian waktu tanda jam kedua menjadi 400, 2 kali lipatnya terus ya. Jadi secara umum akan menjadi K ya adalah K0 ya dikali perkembangannya ya. Di sini adalah rasionya, yaitu 2 dipangkatkan dengan N ya. Jadi K ke N adalah K0 dikali 2 pangkat N. Secara umum seperti itu kita bisa menuliskannya ya. Jadi kita tulis di sini ya. Di sini 100 ya dikali 2 dipangkatkan N. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Dari hasil pengamatan tabel di atas kita dapat membuat hubungan antara pertumbuhan bakteri K yang terbentuk terhadap perubahan waktu N dengan model matematika sesuai untuk jumlah koloni bakteri yang terbentuk setelah N jam tersebut, yaitu 100 dikali 2 dipangkatkan N. Ini adalah model pertumbuhan dari KN ya. Ini contoh soal 5.9. Penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa dalam tahun 2008. Diperkirakan akan menjadi 4,5 juta ya, harusnya juta jiwa pada tahun 2013. Pada tahun 2008 diangkat tahun dasar, tahun ke-0. Berapa persen pertumbuhannya, berapa jumlah penduduk pada tahun 2015. Nah, kita
eh, untuk pertumbuhan rumus dasarnya adalah seperti ini. Ini adalah rumus dasar ya. Karena di sini adalah populasi, kita gunakan P. Mau digunakan M, mau digunakan K, enggak apa-apa. Bentuknya seperti ini ya. Jadi P ke N adalah 4,5 tadi ya. P0-nya adalah mula-mulanya 1 tambah I pangkat dari 2013 sampai 2008 ya. Dari 2008 sampai 2013, maaf ya. Jadi 2013 kurangi 2008, maka akan menghasilkan N-nya adalah 5 ya. Kemudian dikalikan silang ke sini 3,5-nya ya, jadi dibagi ya sama dengan I 1 tambah I pangkat 5, akhirnya menjadi seperti ini setelah dibagikan ini ya. Nah, kemudian keduanya kita akarkan 5. Ya, pada intinya ini di akar 5. Di akar 5, di sini juga di akar 5. Ya. Akar 5 dari 5 pangkat 5 1 tambah I pangkat 5 itu ya 1 tambah I pangkat 5, terus ini pangkat 1/5. Jadi ini N, di sini X ya. Siapa tahu lupa, ini akan menjadi X di pangkat 1/N. Nah, seperti ini. Kalau di awal X-nya sudah punya pangkat N, di pangkat N, ya X pangkat N per N, akhirnya sama dengan X ya, kembali. Ini ceritanya kenapa ini pangkat 5-nya seolah-olah hilang. Ya, maka I-nya adalah 1,385 pangkat 1/5 dikurangi 1. Itu akan menghasilkan 0,0673 kalau dijadikan persentase. Ini dikalikan 100 ya. Dikali 100 akan menghasilkan 6,73%. Jadi persentase pertumbuhan penduduknya adalah 6,73%. Ya. Jumlah penduduk pada tahun 2015 adalah 2008 ini, penduduk pada 2008 ya. I 1 tambah I kali ini 2015 ya, 2015 kurangi 2018 jadi 3,25 tambah persentasenya ini ya 6,73 kali 10 6,73% ya. Kalau kita jumlahkan dengan 1 adalah 1,5 dan kita tambahkan 1, ini akan menjadi 1,0673 kan gitu ya. Terus kemudian kalau dipangkatkan 7 akan menghasilkan ini, kalau dikalikan 3,25 akan menghasilkan 5,13. Nah, inilah jumlah penduduk pada tahun 2015 dan satuannya dalam juta ya, 5,13 juta jiwa. Nah, sekarang kita akan bahas peluruan. Kalau tadi pertumbuhan semakin lama semakin besar ya pertumbuhan ya, kalau peluruan ini semakin lama semakin kecil. Nah, misalnya ini, suatu neutron dapat pecah mendadak menjadi proton dan elektron. Nah, dan ini terjadi sedemikian sehingga kita memiliki yang mula-mula 1 juta neutron, kira-kira 5% dari adanya akan berubah di akhir 1 menit ya. Jadi periodenya setiap 1 menit ya, T-nya itu 1 menit. Berapa neutron yang masih ada setelah N menit dan 10 menit. Jadi N menit itu adalah rumus umum yang ditanyakan. 10 menit adalah kasus untuk 10 menit ya, kalau N-nya sama dengan 10 menit. Oke. Jadi gambarannya seperti ini, neutron akan pecah ya, menghasilkan proton dan elektron. Alternatif penyelesaian. Misalnya banyak neutron adalah M. Ya, anggap saja M itu mula-mula. Atau modal gitu ya. Persentase peluruan atau penyusutan setiap P% setiap menit ya. Banyak neutron, jadi rumusnya sebenarnya sama ya. Jadi nanti akan kita turunkan bersama-sama setelah 1 menit ya, setelah 1 menit ya. Jadi ini kayak untung rugi gitu loh, kayak rugi. Ini sama dengan rugi. Jadi modal dikurangi kerugian. Nah, kerugian adalah persentase dikali modal, seperti itu ya. Kita ingat waktu untung rugi aritmatika sosial di SMP.
ya, kayak rugi sama dengan modal dikurangi kerugian sama dengan modal dikurangi persentase kerugian ya. Nah, kemudian ini akan menjadi apa setelah 1 menit ya. Jadi ini kita simbolkan M1 gitu ya, M1. Nah, kemudian setelah 2 menit ya, ini akan menjadi M2. M2, tentu saja M2 itu asalnya adalah M2 sama dengan M1 dikurangi P/100 kali M1. Padahal M1 nya adalah ini ya. Ini akan menjadi M dalam kurung 1 min P/100 ya, M1. M1 nya adalah ini ya. Jadi M1 nya adalah M dikali 1 min P/100 dikali 1 min P/100 ya. Akhirnya jadilah seperti ini. Harusnya nerangkannya gitu lebih enak untuk dicerna. Begitu juga seterusnya. Di sini adalah M3 misalnya. M3 ya. M3 itu adalah M2 dalam kurung 1 min P/100 ya. Ini akhirnya pangkat M ya, 1 min P/100 kuadrat, kan ada 2 di sini ya. Ini kita lanjutkan lagi. Jadi M2 adalah M dikali 1 min P/100 dikalikan dikuadratkan dikali 1 min P/100. Akhirnya dapatlah ini. Dan rumus umumnya ya, nilai dari pangkatan ini sama dengan ininya ya. Ini kan akan menjadi M dalam kurung 1 min P/100 pangkat 3. Saat ininya 3, ininya 3. Jadi secara umum setelah N menit akan menjadi M di 1 per peluruannya ya, per 100 dipangkatkan N. Penyusutan atau peluruan ya. Di sini peluruhan ya. Jadi secara umum seperti itu penurunan rumusnya. Jadi banyak neutron setiap menitnya. Pertama sekian ya, kemudian sekian, kemudian sekian dan seterusnya, kemudian sekian dan seterusnya. Ya, jadi pada akhirnya di akhir perhitungan ya kembali ini adalah rumus utamanya. Ya. Jadi UN sama dengan 1 min P/100, UN min 1 dengan 1 min P/100 dinamakan faktor peluruan. Nah, ini istilah ya. Jadi ini adalah faktor peluruan. Jadi istilah-istilah seperti ya kita hafal saja ya. Dalam kasus ini M-nya adalah 1000 tadi dan P-nya adalah 5%. Kita lihat lagi di sini ya. Persentase peluruan adalah ya, P adalah 5% ya. Maka persen itu kan sama dengan per 100 ya kan. Nah, 1 juta 1 min 5 per 100 ini kalau dioperasikan 1 dikurangi 0,05 adalah 0,95 kalau dipangkatkan N. Nah, akhirnya dengan faktor ini adalah faktor peluruannya U10. Ini nanti akan kita dapatkan U10 sama dengan 1 juta dikali 0,95 pangkat 10. Kalau sama-sama kita logkan, ya U10 nya kita logkan, ini ya kita logkan. Log dari 1 juta adalah 6, log dari 10 kali 0,95 adalah 10 kali. Nah ini tinggal menghitung menggunakan cara logaritma, dihitung pakai kalkulator juga boleh ya. Akhirnya dapat berapa ini? 5984. Ini kok gini amat hitung-hitungannya ya. Log U10
ngapain pakai logaritma ya? Jadi kita lebih enak pakai kalkulator saja sebenarnya. Ya, jadi 0,95 ya, 0,95 dipangkatkan 10 ya. Sekian tinggal ngalikan 1 juta. Ya, nah dapat ini ya 598736. Nah, gara-gara ada pembulatan malah ini nggak cocok ya. Oke. Jadi intinya log 10, log U10 ya. Ini sama dengan 5,77. Maka U10-nya kalau ini nih rumusnya ya untuk diingat, kalau A log B sama dengan C, ya kita mencari B adalah A pangkat C. Jadi untuk mencari di sini kalau nggak ada keterangan ya, kalau nggak ada keterangan artinya di sini angkanya 10. Berarti ini adalah U10 sama dengan 5,77 kali itu pangkat 10. 10 pangkat 5,77 maaf. 10 pangkat 5,77. Nah, di sini kita juga ngitungnya ujung-ujungnya pakai kalkulator juga ya. Jadi menurut Pak Ali sih lebih mudah, dari sini langsung saja gunakan kalkulator atau tabel. Kalkulator ya, sekarang kalkulator ada di mana-mana. Punya handphone pasti punya kalkulator ya kan. Nah, kalau belum punya download gampang. Oke, jadi neutron yang masih ada setelah n menit adalah sekian. Ini adalah jawaban untuk rumusannya, dan neutron yang masih tersisa setelah 10 menit adalah 598.412. Maaf ya. Belepotan. Sekarang bunga majemuk. Nah, ini kehidupan kita sehari-hari. Bunga majemuk ya, sama dengan ini apa sebenarnya mirip dengan pertumbuhan ini bunga majemuk ini. Ya, bunga majemuk ini biasa kalau kita pinjam uang di bank. Nah, bunga kita ikut berbunga lagi. Nah itu makanya harus hati-hati ya, kalau bisa jangan deh. Ya, kalau terpaksa ya gimana lagi. Ovano menerima uang warisan sebesar 70 juta dari orang tuanya dan berniat untuk menginvestasikan. Nah, kalau diinvestasikan tidak apa-apa. Ya, dalam bentuk tabungan di bank selama 5 tahun. Ya. Walaupun kalau bisa menggunakannya untuk bisnis lebih bagus, tapi investasi ini mari kita lihat hitung-hitungannya ya. Dia menjajaki 2 bank yang memiliki sistem pembungaan berbeda. Ada bank BCL ya dengan menggunakan bunga tunggal 10%. Wah, BCL ini bunga Citra Lestari ini 10% per tahun, dan bank PHP pemberi harapan palsu menggunakan bunga majemuk. Lah ini loh, ini majemuk tapi ini tunggal ya 9%. Kalau kita lihat bank PHP bunganya lebih kecil dan bank BCL bunganya lebih besar. Tapi ingat, bank BCL menggunakan bunga tunggal, sedangkan bank PHP menggunakan bunga majemuk. Ya, mari kita lihat hasil perhitungannya. Ya, bedanya apa? Kalau bank BCL bunganya tetap, ya selalu 7 juta setiap tahun. Ya, jadi saldonya nambah setiap tahun 70.000. Nah, nambahnya ini secara linear ya. Ditambah selalu dengan angka yang sama. Sehingga pada akhir tahun kelima di sini uangnya 105 juta. Tetapi kalau bank BHP ya bunganya ikut berbunga. Di awal memang bunganya kecil, bunga di awal kecil, tapi semakin lama bunganya ikut diperhitungkan dalam proses penghitungan bunga berikutnya. Jadi bunganya akan merangkak naik. Yang pertama 6 juta jadi 7 juta jadi 8 juta. Nah, di akhir tahun kelima ternyata bank BHP ya ini menghasilkan profit yang lebih besar.
Nah, ini penting ya. Jadi hitung-hitungan seperti ini harus diikuti, jangan percaya saja, tanda tangan saja jangan ya. Dilihat ya, ditanyakan bunganya tunggal apa majemuk. Dari ilustrasi di atas diperoleh kesimpulan bahwa walaupun Bank PHP menawarkan bunga majemuk yang lebih kecil daripada bunga BCL, namun ya hasil investigasi yang dihasilkan adalah lebih besar. Hasil investasi yang dihasilkan lebih besar. Untuk dapat menemukan penyebab perbedaan bunga majemuk dan bunga di atas, mari perhatikan hal-hal berikut. Masalah 5.9. Nah, mari kita cermati masalah 5.9 ini. Di suatu pameran elektronik, Odi mendapatkan 2 brosur dari 2 toko yang berbeda yang menawarkan kredit laptop berkualitas tinggi. Laptop seharga 10 juta tersebut dapat diangsur selama 5 tahun. Toko OLS menawarkan suku bunga ya, bukan OLX ya, OLS menawarkan suku bunga tunggal. Nah, dan toko Lazadul menawarkan suku bunga majemuk yang masing-masing 4% per tahun. Nah, mana yang lebih merugikan, mana yang lebih menguntungkan, kita lihat. Lebih enak pakai OLS apa Lazadul? Nah, ya, jadi di sini angsuran yang ingin diberikan ya. Terus di sini bunga. Pertama ya, di sini di toko OLS menawarkan suku bunga tunggal ya, Lazadul suku bunga majemuk. Angsurannya 10 juta. Angsuran 10 juta ya, kemudian pada ini bukan angsuran sebenarnya ya, hitung-hitungan investasinya sebenarnya ya. Saldo uang ya, ini saldo uang ini harusnya, ini salah ketik mungkin, saldo uang ya, saldo uangnya 10 juta. Nah, ada 5 tahun ya, setiap tahun di sini bunga tunggal nambah 400.000 seperti itu. Tetapi ya, akhirnya yang beli 10 juta ini ya, biaya yang dikeluarkan adalah 12 juta ya. Tetapi kalau kita menggunakan Lazadul dengan bunga majemuk ya tadi ya, bunga majemuk persentasinya sama ya. Yang pertama dia akan membayar bunga 400.000, tetapi untuk bunga berikutnya yang dihitung bukan dari saldo uang mula-mula, tapi dari sini bunganya ikut dibungakan lagi, sehingga pada akhir tahun kelima Lazadul memberikan bunga lebih besar. Dari hasil perhitungan di atas, Odi memilih untuk membeli laptop pada toko OLS ya, karena apa ya, pada akhirnya uang yang dikeluarkan lebih sedikit daripada yang Lazadul. Nah, ini penting ya, saat kita beli kita tanyakan sistem bunganya seperti apa. Dari kedua masalah di atas dapat dirumuskan pola barisan bunga majemuk, ya ini misalkan modal pokok adalah M, modal diinvestasikan dengan bunga I, dengan per periode besar modal ke MN dapat dihitung, caranya sama ya dengan sebelumnya, hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Ini bunga majemuk. Jadi rumus umumnya sama dengan yang sebelumnya kita bicarakan, pertumbuhan. Ya, jadi pertumbuhan itu sama dengan bunga majemuk di sini. Ya, pertumbuhan ini. Nah, di sini ya. Nah, ini mirip bunga majemuk. Ya, nah, mana yang tak saya kotai tadi. Nah, ini. Ya, mirip banget dengan bunga majemuk. Oke. Jadi bunga majemuk pada prinsipnya ya sama dengan pertumbuhan. Contoh 5.10. Yusuf, seorang pelajar SMA kelas 11, senang menabung uang. Selama ini dia berhasil menabung uangnya sejumlah 1 juta di sebuah bank dengan bunga 10% per tahun.
Berapa lama Yusuf menyimpan uang tersebut agar menjadi 1.464. Nah, ini 10% per tahun itu bunga apa dulu? Ya, nggak disebutkan di sini. Nah, tapi di pembahasannya di alternatif ini pakai rumus majemuk kelihatannya. Modal awal sekian, besar bunga tabungan skala sekian tahun adalah sekian, besar bunga yang disediakan bank untuk 1 tahun adalah 10%. Ditanya berapa tahun, kita lihat pakai rumus apa ini. Lah, bunga berbunga kalau ini. Ya, pakai rumus berbunga. Ya, perhatikan pola pertambahan yang setiap akhir tahun. Pertama uangnya 1 juta. Ya, bunganya masih 0 tentu saja awal-awal. Ya. Setelah setahun ya, bunganya adalah 100.000 ditambah dengan modal pokoknya, sekarang dia punya tabungan sebesar 1.100.000. Ya, tahun berikutnya perhitungan bunga berdasarkan 1.100.000 ini, sehingga bunganya adalah 1.110.000. Sehingga sekarang dia memiliki uang sebesar 1.210.000. Untuk tahun ketiga, akhir tahun ketiga, perhitungan bunganya berdasarkan total saldonya. Ya, jadi bunganya ikut dibungakan lagi seperti itu sampai akhir. Ya, dari tabel di atas jelas kita lihat Yusuf harus menabung selama 4 tahun agar mempunyai uang sebesar 1.464. Ya, 4 tahun. Sekarang anuitas. Anuitas bukan hal baru dalam kehidupan ekonomi. Nah, ini penting untuk diketahui anuitas ini ya. Kalau kalian sudah menikah nanti ya, beli rumah ya, enggak. Kalau beli kas terlalu berat ya, kita nyicil. Nah, hitung-hitungannya harus tahu. Anuitas bukan hal yang baru dalam kehidupan ekonomi, semisal sistem pembayaran sewa rumah, angsuran kredit, mau baik itu motor, rumah, bank dan lain-lain. Ataupun uang tabungan kita di bank setiap bulan mendapatkan bunga, semuanya merupakan contoh konkret dari anuitas. Ada 2 macam anuitas, yaitu anuitas pasti, yaitu anuitas yang tanggal pembayarnya mulai dan terakhirnya pasti, contoh KPR, kredit kepemilikan rumah ya. Dan di sini pasti setiap bulan kita nyicil, kredit bank, kredit mobil dan lain-lain, kita setiap bulan nyicil. Ada anuitas tidak pasti, yaitu anuitas yang jangka pembayarannya tidak pasti. Contohnya pembayaran santunan asuransi kecelakaan kan tidak pasti. Kapan kecelakaan, kalau bisa ya jangan kan gitu ya. Nah, misalkan modal sebesar M dipinjamkan tunai atau cash dengan suku bunga 1 periode waktu harus dilunasi dalam N anuitas setiap periode waktu sebagai catatan. Besar anuitas selalu tetap. Bagaimana cara menentukan besar anuitas? Misalkan M adalah modal yang dipinjamkan secara tunai dengan suku bunga I dengan persentase anuitas, dapat kita buat gambaran sama dengan yang lain sebenarnya ya. Jadi waktu ke 0 ya, waktu ke 0 awal-awal ya sebesarnya sebesar modal itu ya. Waktu ke 1 A dibagi, lah ini yang tadi dikali, ini dibagi ya, 1 plus I ya, dibagi 1 plus I kuadrat dan seterusnya. Mirip sekali ya. Dari ilustrasi dapat dibentuk pembayaran anuitas. Anuitas pertama adalah M1A dibagi 1 per I. Anuitas kedua M adalah A 1 plus I ditambah 1 plus I kuadrat dan seterusnya, sehingga membentuk deret seperti ini ya. A 1 plus I tambah 1 per 1 plus I kuadrat dan pangkat 3 pangkat N dan seterusnya. Misalkan V adalah 1/1 plus I ya, 1/1 plus I bisa kita tuliskan seperti ini ya, 1 per X pangkat N itu adalah X pangkat min N. Jadi kalau X nya diganti 1 plus I ya akan menjadi seperti ini ya. Diperoleh ya V tambah V kuadrat tambah V pangkat 3 tambah V pangkat N, di mana V kurang dari 1 ya. Kita menggunakan deret geometri ya. Di sini A-nya sama dengan V, R-nya adalah V juga ya. Jadi S tak hingga adalah A ya, 1 min R pangkat N ya, rumus umumnya kan gitu ya, 1 min R. Nah, sekarang A-nya adalah V, R-nya juga V ya. Maka di sini kedua ruas kita kalikan 1/V ya, kita kalikan 1/V, maka 1/1
1 min V pangkat N dibagi 1 per V min 1 ya. Jadi ini masing-masing dibagi seper V, dikali seper V ya. Kemudian V sendiri adalah 1 per I 1 plus I ya kan. Nah, ini adalah definisi dari V sebelumnya ya. Terus kita substitusikan ke sini ya. Terus kita olah ya. Kita 1 per X itu adalah X pangkat min 1 kan, akan menjadi seperti ini, pangkatnya jadi minus ya. Dan 1 dikurangi 1 adalah habis, tinggal I saja di sini. Jadi akhirnya kita dapatkan rumus anuitas ya, MN ya. A besar anuitas, M adalah modal pinjaman, I tingkat suku bunga, N adalah banyaknya anuitas. Jadi anuitas itu kita rumuskan seperti ini. Ya. Oke. Jadi A sama dengan M dikali I dibagi 1 min 1 plus I pangkat min N. Wah, ini anuitas ini rumusnya agak ruwet ya. Tapi justru agak ruwet gini malah mudah dihafalkan, kan agak beda dengan yang lain. Caranya apa? Ditulis berulang-ulang. Lebih bagus lagi menurunkan rumusnya berulang-ulang sampai bisa menurunkan rumus sendiri. Wah, jaminan hafal itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang contoh 5.11. Bu Depi membeli sebuah sepeda motor dari dealer menggunakan sistem anuitas pada pembayaran kreditnya. Harga motor tersebut adalah 10 juta. Dengan menggunakan tingkat suku bunga 4% per tahun, Bu Depi berencana melunaskan kreditnya dengan 6 kali anuitas. Ya, jadi 6 kali mencicil, ya, maksudnya itu ya. Hitunglah besar anuitas yang dibayarkan oleh Bu Depi. Dari permasalahan tersebut, modal atau apa ya, harga pokok, ya, pinjaman pokok lah intinya adalah 10 juta, ya, dengan interestnya adalah 4%, ya, itu tingkat suku bunga, dan N-nya adalah 6 ya, jadi 6 kali pembayaran. Nah, kita masukkan langsung saja ke rumus. Akan dapatkan inilah yang akan dibayar Bu Depi tiap bulan. Maka anuitas yang dibayarkan tiap pembayarnya sebesar ini. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk uji kompetensi 5.3. Jadi nanti kita akan belajar menggunakan rumus-rumus yang kita pelajari dalam aplikasi soal, dan kita juga belajar bagaimana kita menguraikan soal itu. Jadi prinsipnya itu kalau mengerjakan soal, pertama soal dibaca, ditulis diketahui itu pada intinya kita menguraikan variabel-variabel apa yang ada di situ, terus kita simpulkan rumus mana yang dipakai. Itu penting ya. Salah pakai rumus, wah fatal. Ya, kita akan bahas nanti uji kompetensi di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.